SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis-hadis seputar 10 awal bulan Dzulhijjah. Tadi kita berhenti pada hadis yang ke-8, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-9, yaitu tentang beberapa hukum seputar ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala, dari sahabat Anas, yakni Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menariknya, beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan pernah mengatakan 10 tahun saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak pernah marah kepada saya. Tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak begini?" Ya, menunjukkan tentang begitu luhurnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang gemuk, yang bertanduk. Dzabahahuma biyadih. Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya. Wasamma, dan beliau membaca bismillah. Wa kabbara, dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada kedua sisi leher kurbannya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini seperti dalam judulnya memuat beberapa hukum seputar ibadah kurban. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah seorang itu berkurban untuk yang masih hidup. Ya, Nabi SAW berkurban untuk dirinya. Tidak dinukil bahwa Nabi SAW berkorban untuk Khadijah yang sudah meninggal, atau untuk pamannya Hamzah yang telah meninggal. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan pahala adalah orang yang hidup, ya, dia sendiri. Maka termasuk kesalahan kalau kita sibuk menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah mati, tapi kita sendiri malah nggak melakukan. Kecuali kalau itu wasiat atau nadar, ya, maka hendaknya ditunaikan. Oleh karenanya, satu masalah penting yang sering ditanyakan, boleh nggak kita berkurban untuk orang yang sudah mati? Masalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau kurban untuk orang yang mati tersebut diikutkan kepada orang yang hidup, maka ini hukumnya boleh. Misalkan saya berkurban, niatnya adalah untuk saya, dan pahalanya saya ikut sertakan juga untuk kedua orang tua saya yang meninggal dunia, maka ini hukumnya boleh karena diikut sertakan. Yang kedua, kalau seorang berkurban untuk yang sudah meninggal dunia saja, ya, dia kurban, pahalanya dia berikan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka ini, ya, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian para ulama yang tidak membolehkan karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih baik adalah tidak dilakukan. Ya, karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan pahala adalah orang yang masih hidup. Ditambah itu tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau
orang yang kurban tersebut untuk yang sudah meninggal karena melaksanakan wasiat atau nadar, maka ini boleh. Ya, misalkan orang tuanya sebelum meninggal dunia dia berwasiat ya untuk berkorban, maka hendaknya ahli warisnya, keluarganya untuk menunaikan wasiat tersebut. Taib. Masalah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah bahwa yang afdal, yang mulia, yang paling utama dalam berkorban adalah berkorban dengan hewan jantan. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing kibas, ya, dan itu jantan. Tapi kalau seandainya dengan yang betina, boleh apa tidak? Boleh. Cuma mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah jantan. Ya, tapi kalau misalkan mau betina boleh juga. Seperti yang disabdakan oleh Nabi tentang masalah hewan akikah. La yadurrukum dhukranan au inatha. Tidak mengapa hewan akikah itu jantan atau betina. Dan perlu diketahui bahwa secara umum hukum yang berkaitan tentang akikah sama seperti hukum dalam masalah ibadah kurban. Jadi yang berlaku dalam fikih akikah juga berlaku dalam fikih ibadah kurban. Yang ketiga, ya, dianjurkan berkorban dengan hewan yang bertanduk. Ya, seperti tadi dalam hadis Aqranaini, Rasulullah SAW berkorban dengan hewan yang memiliki apa? Tanduk. Dan itu lebih utama karena itu menunjukkan kuatnya badan dan banyaknya daging. Sekalipun misalkan kalau ada orang ya berkorban dengan kambing yang nggak ada tanduknya, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau yang ada tanduknya maka itu lebih utama karena biasanya kalau yang bertanduk itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Kemudian dagingnya juga lebih banyak. Taib. Kemudian juga diantara faedah atau masalah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk memilih hewan yang paling bagus, ya, yang paling bagus sebagai bentuk pengagungan kita kepada syiar. Karena Nabi tadi bikabsaini amlahaini, amlah itu yang bagus. Semakin bagus, semakin mahal, semakin gemuk, semakin bagus ibadah kurbannya. Ya, ingat kita ibadah kurban itu pengagungan, syiar. Ya, nah, kadang ada sebagian orang kalau beli laptop cari yang paling bagus kualitasnya, beli mobil yang paling bagus, ya, beli HP yang paling bagus. Ibadah kurban golek sing murah-murah wae. Nah, ini kebalik. Harusnya kita memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu kalau kita cari yang mahal, yang gemuk, yang bagus. Bahkan dulu para ulama, para salaf dahulu, mereka biasa menggemukkan hewan kurban. Ya, jadi beberapa bulan sebelumnya sudah digemukkan, kasih makan yang banyak, supaya nanti ketika disembelih dagingnya banyak. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah anjuran orang yang berkorban itu nyembelih sendiri. Nyembelih sendiri. Karena Nabi mengatakan di situ dalam hadis, dzabahahuma biyadih. Rasulullah menyembelih dengan tangannya. Jadi disembelih sendiri oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diperhatikan bahwa orang melakukan ibadah sendiri secara langsung, tidak diwakilkan, itu lebih baik. Ya, secara umum lebih baik dari dua sisi. Karena dua alasan. Alasan yang pertama, agar dia merasakan
ibadah kepada Allah SWT. Ruh ibadah dia rasakan. Kita bantu orang, kalau kita terjun langsung ke lapangan, nyerahkan kepada para fakir miskin, kita tahu betapa penderitaan mereka, ya, kita mendengar ucapan terima kasih mereka, itu lebih apa? Terasa ibadahnya. Yang kedua, ya, kenapa kalau kita melaksanakan ibadah secara langsung itu lebih utama? Agar kita lebih yakin, lebih mantep. Karena kalau diserahkan itu kadang-kadang timbul keraguan, was-was. Sudah disembelih belum ya? Tadi yang nyembelih baca bismillah enggak ya? Dan sebagainya. Tapi kalau kita sembelih sendiri itu lebih apa? Mantap, ya, lebih yakin. Tapi kalau seandainya misalkan dia nggak bisa menyembelih sendiri, mungkin karena takut, mungkin karena sibuk, ya, bolehkah diwakilkan? Boleh. Rasulullah SAW pada saat Hajjatul Wada, beliau nyembelih 100 kambing. 63 kambing disembelih dengan tangannya sendiri. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah menyembelih 63 kambing isyarat tentang umurnya. Karena umur beliau 63 tahun. Hajjatul Wada, haji perpisahan, itu haji terakhir Rasul. Ya, isyarat bahwa beliau akan meninggal dunia. Taib. Jadi hadis itu juga menunjukkan kepada kita yang lebih utama adalah disembelih sendiri. Cuma kalau mau diwakilkan juga apa? Boleh. Sebagaimana Rasulullah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Hanya kalau kita wakilkan, cari orang yang betul-betul apa? Ngerti tentang penyembelihan. Jangan sembarangan. Cari orang-orang yang memenuhi syarat. Ya, muslim, ya, kemudian dia membaca bismillah, kemudian ngerti tentang adab-adab penyembelihan, hukum-hukum penyembelihan, dan lain sebagainya. Boleh nggak ibu-ibu nyembelih? Perempuan nyembelih boleh nggak? Apa khusus laki-laki? Boleh perempuan? Boleh. Asalkan berani. Nah, asalkan berani. Kok ngerti darah ambrek enggak? Nah, jadi boleh wanita nyembelih, boleh. Ya. Nah. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini juga adalah apa? Anjuran membaca bismillah. Ya. Nah, dan ini bukan hanya anjuran, ini ya, wajib. Kalau yang bismillah hukumnya apa? Wajib. Tapi takbir hukumnya sunnah. Di situ tadi sama wa kabbara. Ya, sama wa kabbara, membaca bismillah. Kalau membaca bismillahnya hukumnya wajib. Karena tidak halal sembelihan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengucapkan Allahu Akbar hukumnya sunnah. Makanya sebagian para ulama mengatakan ya, sama wujuban wa kabbara istihbaban. Ya, hendaknya dia membaca bismillah dan itu hukumnya wajib, dan bertakbir dan itu hukumnya sunnah. Ya, nah, itu sebagian orang salah paham ketika membaca hadis ini, membaca ucapan ulama ini. Akhirnya bacanya ketika nyembelih bismillah wujuban wa Allahu Akbar istihbaban. Itu nggak usah dibaca, wujubannya nggak usah dibaca. Bismillah Allahu Akbar. Ya, wujuban itu keterangan tentang hukum. Jadi bismillahnya hukumnya wajib, kalau takbirnya hukumnya sunnah. Itu yang dimaksud. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-10 tentang keutamaan puasa Arafah. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqal. Dari Abu Qatadah Al-Ansari,
bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, akhrajahu Muslim. Puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan puasa di hari Arafah dan pahalanya sangat besar sekali, yaitu menghapus dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun anjuran puasa ini bagi mereka yang tidak haji. Adapun bagi yang haji, maka tidak disyariatkan puasa Arafah. Ya, kalau yang haji hendaknya tidak berpuasa. Rasulullah dulu ketika haji nggak puasa. Supaya apa? Fokus untuk wukuf di Arafah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagi yang tidak haji disyariatkan untuk berpuasa. Ya, hikmahnya agar menyerupai saudara-saudara kita yang sedang haji. Kalau para saudara kita yang sedang haji, mereka wukuf di Arafah, mendapatkan keistimewaan waktu dan keistimewaan tempat sehingga Allah kabulkan doa-doa mereka, kita juga bisa mendapatkan keutamaan yang sama, ya, yaitu dengan berpuasa. Doa orang yang berpuasa juga mustajab. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Salah satunya wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Jadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan di hari Arafah adalah berpuasa. Eman-eman kalau nggak puasa ya. Dulu para ulama sangat semangat puasa hari Arafah. Bahkan mereka ngajak keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka dilatih untuk puasa. Kata Atha al-Khurasani, seorang tabi'in yang mulia, aikidu khadamakum liyatasahharu yauma Arafah. Bangunkan keluarga kalian, pelayan-pelayan kalian, ya, agar mereka sahur hari Arafah. Supaya apa? Puasa. Nggak latih anak-anak kita. Kan cuma sunnah aja loh, nggak wajib. Ya dilatih. Yang penting jangan menyiksa. Anaknya sekarat, kok tetap puasa? Jangan. Ya, kalau memang nggak kuat ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi dilatih. Kalau mereka mampu, harusnya kita motivasi. Ayo yang kuat, nanti tak kasih apa? Hadiah, baju baru. Kan Lebaran. Lebaran memang waktunya ngasih, ya, ngasih baju baru atau hadiah, ya kan? Nah, dikasih motivasi. Karena pendidikan anak, ini tolong perhatikan baik-baik, pendidikan anak sejak kecil akan menentukan arah ketika mereka dewasa. Artinya, kalau kita mendidik anak-anak kita sejak kecil dengan ibadah, dengan ketaatan di atas agama Islam yang benar, insya Allah kelak ketika mereka dewasa terbiasa dengan amal kebaikan. Kalau sudah sejak kecil sudah dilatih sholatnya, puasanya, insya Allah Pak, ketika tumbuh dalam ya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita terlambat didiknya, SMA baru dikongkon sholat, ya akhirnya apa? Wangel, ngejak gelut malah, ya ngejak gelut, udah gede, mungkin badannya lebih gede daripada bapaknya. Ya, kalau sudah terlambat biasanya anak susah, lebih susah. Bukan berarti kita udah nggak usah dididik sekalian, enggak. Tapi maksudnya kita latih sejak kecil, mumpung belum terlambat. Karena kalau sudah terlambat lebih repot, ya lebih repot. Mungkin malah kalau dinasehati bantah, nantang, minggat, ya. Karena kalau sudah gede nggak mau diatur biasanya. Tapi coba sejak kecil dilatih, ya. Nah, ini nanti ketika dewasa akan terbiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting
Ya, hari Arafah ini hari yang sangat agung. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah bebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Di hari itu Allah mendekat kepada hambanya. Allah bangga ya di hadapan para malaikatnya, dan Allah mengatakan, apa sih yang diinginkan oleh hamba? Mereka pengen apa? Saya akan kasih. Ya, mereka minta apa? Saya akan penuhi. Ya, ini keutamaan hari Arafah. Maka perbanyak ibadah di hari Arafah dengan banyak puasa, ya, puasa jangan lupa. Ya, yang kedua banyak doa. Khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Doa dengan tulus, menyendiri supaya lebih fokus, minta istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ya, dahulu para ulama kalau sudah hari Arafah menyendiri. Ya, menyendiri untuk apa? Ya, berdoa kepada Allah, bermunajat, merengek, nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, pernah Imam Ibnul Mubarak datang kepada Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, seraya mengatakan, siapakah orang yang paling merugi di hari ini? Di hari Arafah. Maka Imam Ibnul Mubarak mengatakan, orang yang paling merugi di hari ini adalah orang yang tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Jadi kalau di hari Arafah, ya, berdoalah dengan doa yang penuh keyakinan, optimisme, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh dengan kemantapan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-11, syiar hari raya. An Abdullah ibni Qurtin, dari Abdullah bin Qurt, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahri summa yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahri, hari nahr. Hari nahr yaitu tanggal 10, hari penyembelihan, hari raya Idul Adha. Summa yaumul qarri, kemudian hari qar. Hari qar, ya, dalam catatan kaki yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, kenapa? Karena pada tanggal 11 Dzulhijjah para jamaah haji sudah menetap di Mina. Qar itu artinya menetap. Ya, jamaah haji kalau tanggal 11 sudah menetap di Mina. 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 ya Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Inilah hari yang disebut dengan Nabi Yaumul Hajjil Akbar. Sebagaimana kata Nabi sallam, Yaumul Hajjil Akbar Yaumun Nahar. Hari haji yang besar itu adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ya, dan ini hari perayaan umat Islam. Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik iduna ahlal Islam. Hari Arafah, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, itu adalah perayaan kita umat Islam. Ya, dan dianjurkan di hari raya Idul Adha ini, pertama melaksanakan sholat hari raya Idul
Adha. Ya, hendaknya bagi kita untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha ini, karena ini perayaan umat Islam. Perayaan Islam dua kali. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Ya, nah, kita bergembira di hari raya Idul Adha ini. Dan dianjurkan bagi kita juga di hari yang mulia ini adalah apa? Menampakkan kegembiraan, karena hari raya itu hari gembira. Makanya Nabi SAW, makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, idharus sururi yaumal id min sya'airiddin. Menampakkan kegembiraan di hari raya itu termasuk syiar agama. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan murung. Ya, di hari raya hendaknya bagi kita ceria, bergembira, ya, senang-senang guys. Yang biasanya ngamuk-ngamuk sama anaknya, udahlah, ya, khusus hari raya, wah, ya, seneng-seneng, gak apa-apa, celedakan omai gak apa-apa, guys. Yang penting apa? Seru, seneng, apa-apa, khusus hari raya, besok gak apa-apa ya. Dimarahin lagi. Baik, ya, nyate bareng, ya, bakso bareng misalkan, ya, nggak apa-apa ya. Atau kita ngajak teman-teman kita misalkan bakar-bakar, nyate bersama, itu dianjurkan untuk apa? Untuk bersenang-senang. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari kita bersenang-senang, makan, minum, dan dzikir kepada Allah. Ya. Yang ketiga juga kurban, ya, kita dianjurkan pada tanggal 10 itu adalah untuk nyembelih, ya, untuk menyembelih, ya, dan itu adalah waktu yang paling utama untuk menyembelih. Sekalipun boleh juga sembelihan itu disembelih pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 boleh. Cuma hari yang paling utama untuk menyembelih adalah pada tanggal 10. Ya, pada tanggal 10. Baik, yang terakhir hadis yang ke-12, yaitu keutamaan hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu tanggal berapa? 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Tasyrik itu artinya mengeringkan secara bahasa. Kenapa dia disebut dengan hari tasyrik? Karena biasanya orang-orang dulu pada hari-hari tersebut ngeringkan daging. Tanggal 10 nyembelih, tanggal 11, 12, 13 itu dikeringkan. Maklum dulu belum ada kulkas. Jadi caranya dikeringkan supaya bisa tahan lama. Kalau sekarang koyoi bukan dikeringkan, didinginkan, dimasukkan kulkas, ya kan? Nah, baik. An-Nubaisyah Al-Hudhali, dari sahabat Nubaisyah Al-Hudhali, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, atau wa dzikrillah, ya, akhrajahu Muslim. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari-hari bersenang-senang dengan makan, minum, tapi tidak cukup sampai makan dan minum saja. Wa dzikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, ini termasuk hari yang istimewa. Hadis ini memberikan kepada kita setidaknya dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah anjuran bagi kita untuk bersenang-senang, gembira, bersuka cita di hari raya. Ya, termasuk adalah hari raya
yaitu hari-hari tasyrik. Karena tadi dalam hadis hari tasyrik itu termasuk hari raya. Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam. Hari Arafah, ya, kemudian hari penyembelihan tanggal 10 dan hari-hari tasyrik itu adalah hari perayaan kita umat Islam. Makanya pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh berpuasa pada tanggal 10, demikian juga hari-hari tasyrik. Nggak boleh puasa. Wayai mangan-mangan. Kalau puasa, ya, nanti ada waktu yang lain. Ya, ada waktu yang lain. Sebelumnya kan sudah disyariatkan bagi kita untuk berpuasa. Mulai tanggal 1 sampai 9 silahkan berpuasa. Tapi mulai tanggal 10, demikian juga hari-hari tasyrik, ya, nggak boleh untuk berpuasa. Dan pendapat yang kuat juga, ini mencakup bagi jamaah haji maupun yang tidak jamaah haji. Nggak boleh untuk berpuasa. Karena hari itu adalah hari kita bersenang-senang untuk makan, minum. Islam itu memberikan kebebasan kepada kita selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, boleh-boleh saja makan, minum, asalkan tidak berlebih-lebihan. Asalkan jangan sampai, ya, berlebih-lebihan, ya. Banyak buang misalkan, ya. Nah, ini nggak boleh kalau sampai berlebihan. Makan daging sampai teler misalnya, ya, nggak boleh. Tapi selama itu masih dalam koridor, ya, tidak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan. Yang kedua, faedah dari hadis ini bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari berzikir kepada Allah. Jadi jangan hari tasyrik hari makan dan minum terus titik, bukan. Ini masih koma. Ya, ada lanjutannya, yaitu wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari berzikir kepada Allah. Makanya takbir muqayyad disyariatkan bagi kita, takbir muqayyad, berzikir takbiran itu setelah sholat mulai dari fajar hari Arafah sampai kapan? Akhir hari tasyrik, tanggal 13 setelah terbenamnya matahari. Berarti itu hari-hari tasyrik kita tetap dianjurkan untuk takbiran. Setelah sholat takbiran dulu. Ya, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mau makan sate jangan lupa bismillahnya. Ya, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah penting bagi kita dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya, satu faedah penting. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa makan dan minumnya seorang, ya, harus bertujuan untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka kita jangan cuma makan sekedar makan, minum cuma sekedar minum. Tapi niatkan kita makan, kita minum supaya bisa lebih kuat dalam ibadah kepada Allah SWT. Ya, saya makan, saya minum ini supaya nanti bisa lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang mubah bisa bernilai ibadah. Kita makan, kita minum, kita tidur, itu bisa jadi ibadah. Bisa menjadi pahala. Kapan? Kalau kita niatkan untuk ibadah. Ya, ini kaidah penting. Perkara mubah bisa bernilai ibadah, bisa meraih pahala kalau niatnya untuk ibadah. Dalil yang menunjukkan hal ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami menggauli istrinya itu berpahala, kata Nabi. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, orang melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala ya? Itu nggak usah disuruh aja udah melakukan orang, karena itu ya namanya kebutuhan biologis. Ya. Nah, terus kata Nabi apa? Ara'aitum idza wada'aha fi haram
akana alaihi wisrun. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, zina, liwat atau yang lain? Bukankah dia berdosa? Ya, dia menjawab, iya berdosa wahai Rasulullah. Qal fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Ya, demikian juga kalau orang meletakkan syahwatnya pada tempat yang halal, berarti itu pahala bagi dia. Ya, jadi orang hubungan badan saja itu bisa bernilai ibadah kalau dia niatkan untuk menjaga kesucian dirinya supaya tidak terjerumus dalam hal yang haram. Kalau dia meniatkan untuk mendapatkan anak yang saleh, yang salihah, bisa menjadi ibadah. Ya, bisa menjadi ibadah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niatkan ketika kita makan, ketika minum, ketika nyate, ya, ketika bakso, ya, di hari-hari tasyrik, di hari raya, ya, niatkan. Jangan cuma sekedar untuk senang-senang saja, tapi lebih daripada itu niatkan supaya kita lebih kuat dalam ibadah, ya, sehingga al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana tergantung kepada apa? Tujuannya. Kalau tujuan kita ibadah, maka sarananya juga bisa menjadi ibadah. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kitab ahadis Ashri Dzulhijjah, hadis-hadis seputar 10 awal bulan Dzulhijjah, hukum dan adab-adabnya, karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya. Ya, lebih-lebih ya tinggal beberapa hari lagi, ya. Nah, ini karena kalau dipelajari terlalu lama sebelumnya kok lali malah. Nah, ini mepet-mepet aja, ya, biar apa? Ingat, ya, biar kita. Tujuan kita belajar adalah untuk dipraktekkan. Tujuan kita belajar untuk diamalkan. Percuma kita belajar menuntut ilmu kalau kita tidak mengamalkannya, ya. Saya kira itu yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Semoga menjadi bekal menyongsong menyambut bulan mulia Dzulhijjah, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Di umpama ini orang ini dapatkan hadiah, dia mau haji atau bukan, tapi dapat hadiah dari ada beli barang dulu, nanti hadiahnya segini, dalamnya ini buat itu dulu. Ya, kalau hadiahnya hadiah yang halal, maka tidak mengapa. Ya, ada orang dapat umrah, dapat hadiah untuk umrah, dapat hadiah untuk haji. Kalau hadiahnya, ya, hadiah yang halal, maka tidak mengapa, diambil. Sesuatu tapi ada hadiahnya ini, semua dia beli barang ini ya, terus ada hadiahnya. Ya. Kecuali dia ini sok dapat hadiah itu bisa ini. Alhamdulillah, dapat rizki. Ya. Yang penting kalau misalkan ada orang beli barang terus berhadiah umroh, boleh apa tidak? Ya, boleh, asalkan memang dia butuh pada barang tersebut. Tapi kalau dia nggak butuh kepada barang tersebut, ya, sing diincar hadiahnya tok, ya, maka ini nggak boleh. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau memang dia butuh, ya, misalkan beli sabun, memang dia butuh sabun, nggak taunya dapat hadiah umroh, masya Allah, sabun dapat umroh, ya, misalkan. Tapi memang dia butuh, kebetulan dapat rizki, masya Allah, ya nggak apa-apa, tidak mengapa. Tapi kalau dia memang nggak butuh, yang diincar adalah ini, berarti belinya yang nggak boleh, ya, karena berarti dia nggak ada niatan untuk
membeli, yang diincar, dan itu masuk dalam perjudian. Jadi kalau ada beli sesuatu kemudian berhadiah, hukumnya diperinci. Kalau memang dia butuh pada barang tersebut, ya maka tidak mengapa. Seperti kita beli sesuatu kemudian berhadiah, ya kan? Beli sabun, hadiahnya piring. Memang butuh sama sabunnya. Nah, tapi kalau sampean nggak butuh sama sabunnya, yang diincar adalah hadiahnya, ya akhirnya barangnya malah mungkin dibuang atau gimana, lah ini nggak boleh, ya karena berarti itu perjudian, ya perjudian. Wallahu a'lam. Nah, tadi apa kurban sapi kan butuh hiburan ya? ya, iya. Bulan ini bapak ibu bersama anaknya 5 kan pasti juga bapak ini punya orang tua sudah meninggal, terus kita juga. Yang dimaksud diikutkan, maksudnya diikutkan dalam pahala. Ya, jadi patungan itu ada dua. Ada patungan dalam kepemilikan. Maka ini kalau kambing tidak boleh ada patungan. Ya, kalau sapi maka boleh patungan 7 orang. Lebih daripada 7 orang nggak boleh. Kalau kurang boleh. Kalau patungan 5 orang boleh apa enggak? Boleh. Ya, sapi atau unta patungan 2 orang boleh. Ya, boleh. Sebagaimana 1 orang boleh. Baik. Kemudian yang kedua adalah berserikat dalam pahala. Maka ini boleh berapapun orang. Berapapun orangnya. Misalkan saya korban, ya, saya niatkan untuk saya, kemudian pahalanya saya ikutkan semua keluarga saya. Ya, jumlah keluarga saya misalkan saklusin. Boleh apa tidak? Boleh. Karena ini berserikat dalam pahala. Ya, berserikat dalam pahala. Itu boleh. Seperti Nabi pernah mengatakan, ya Allah, Allahumma taqabbal minni wa min ummati Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini korbanku, korban keluargaku, korban umatku. Umatnya Nabi Muhammad berapa? Banyak. Nah, itu maksudnya pahala. Tapi kalau patungan kepemilikan, ya, maka kalau kambing tidak boleh ada patungan, tapi kalau sapi dan unta harus berapa? 7. Ya, nggak boleh lebih daripada itu. Nah, maka termasuk kesalahan biasanya di sekolah-sekolah, patungan sak sekolah, patungan sak kambing. Nah, itu tidak sah sebagai ibadah kurban. Sebagai ibadah kurban tidak sah. Tapi kalau ya seru-seruan toh biar nyate bareng, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan dibilang itu kurban. Ya, bilang aja nyate bareng. Itu nggak apa-apa. Nah, ini pas itu. Yang maksudnya bapak ini untuk juga dikatakan bapaknya sudah meninggal, bapaknya boleh kalau diikut sertakan pahalanya bagi yang sudah meninggal dunia, kemudian diikut sertakan, dia misalkan sudah korban, terus bapaknya yang sudah meninggal dunia diikutkan dalam pahala, maka boleh. Itu berarti kepemilikan, Mbak, nggak boleh. Yang misalkan dia sudah 5 orang, kemudian dia akhirnya ditambah lagi untuk bapak ibunya yang sudah meninggal dunia, itu berarti kepemilikan, ya, maka itu tidak dibolehkan. Yang boleh itu kalau diikut sertakan, diikut sertakan. Kalau sudah meninggal dunia, yang diperbolehkan itu adalah diikut sertakan. Tapi memang ada perselisihan kalau untuk yang sudah meninggal dunia, ya. Ya, Pak. Yang ke-9 ini kan disebutkan beliau membaca bismillah dan meletakkan kakinya pada kedua sisi leher korban. Kira-kira bisa dijelaskan meletakkan kaki di kedua sisi leher korban? Mana dia? Di 9.
wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada kedua sisi leher korban. Ya bang di B di praktek nota. Ya intinya meletakkan kakinya ya di area apa namanya, di lehernya tersebut, di dekat dengan area kepala, ya di dekat area kepala. Nah, okay. Apakah 10 hari di awal Zulhijjah hanya siang harinya atau termasuk malamnya yang memiliki keutamaan? Apakah cuma 10 siang harinya atau termasuk malam juga? Termasuk malamnya juga, karena itu semuanya. Ya, cuma memang kebanyakan amalan-amalan Dzulhijjah itu kebanyakannya adalah siang. Ya, seperti kurban, seperti puasa, ya, itu rata-rata adalah siang. Makanya ketika para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir bulan Ramadan, maka Syekhul Islam menengahi. Kalau siangnya yang lebih utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya maka 10 akhir bulan Ramadan lebih utama. Karena kalau malamnya ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau Dzulhijjah maka kebanyakan amalan-amalan ibadah itu rata-rata adalah siang, seperti puasa, kurban, ya, dan lain sebagainya. Tapi keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah itu mencakup siang dan mencakup apa? Malamnya juga. Ya, seperti zikir kan bisa malam. Ya, zikir, takbiran, haji, umroh malam juga. Kurban juga bisa malam. Tadi sudah kita sampaikan ya, boleh kurban. Cuma kebanyakan orang nyembelih kapan? Siang. Cuma kalau misalkan mau nyembelih malam juga boleh sebenarnya. Jadi keutamaannya bisa malam juga. Allahu a'lam. Apakah kuda dan kerbau itu termasuk binatang ternak? Apa? Kuda dengan kerbau. Kuda dan kerbau. Kuda. Kalau kuda tidak. Kalau kerbau iya, dia termasuk hukum sapi. Ya, sehingga boleh kurban dengan kerbau. Ya, tapi kalau kuda tidak boleh. Ya, paham ya? Kalau kerbau itu diperbolehkan karena kerbau sejenis dengan sapi. Makanya para ulama yang membahas tentang masalah zakat sapi memasukkan juga adalah zakat kerbau. Karena kerbau masuk dalam hukum sapi. Kerbau itu masuk dalam hukum sapi. Ini dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan dan sebagainya. Kerbau itu masuk dalam hukum sapi. Ya, tapi kalau kuda enggak. Walaupun kudanya lebih mahal daripada kambing. Ya, harga kuda lebih mahal daripada kambing, betul? Nah, tapi enggak boleh untuk kemudian berkurban dengan kuda. Ya. Nah, tapi halal, daging kuda halal ya. Tapi tidak boleh, tidak sah sebagai ibadah kurban. Nah, ketika terjadi perbedaan penetapan awal Zulhijjah antara pemerintah Saudi dengan Indonesia, nah. Apakah kita menetapkan hari Arafah itu pas jamaah di Arafah atau tetap kita bersandar penetapan misalnya pemerintah Indonesia? Oh iya, ini penting ini. Ketika terjadi perbedaan antara, mudah-mudahan nggak ada perbedaan lah ya, tapi memang kadang-kadang ada perbedaan. Tahun berapa dulu kita? 2014 kalau nggak salah itu ada perbedaan ya. Sehingga ada yang Sabtu, ada yang Ahad, ono sing Jumat. Nah, ketika terjadi perbedaan antara penetapan pemerintah Saudi Arabia dengan ketetapan pemerintah Indonesia, kita ikut yang mana? Ya. Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama dan pendapat yang kuat adalah mengikuti ketetapan pemerintah masing-masing.
Kalau kita di Indonesia berarti ikuti ketetapan Indonesia. Seperti halnya sholat, seperti halnya puasa. Sholat sampean ikut waktunya siapa? Waktu Indonesia apa waktunya Saudi? Indonesia. Ya, puasa ikut siapa? Nah, Idul Fitri ikut siapa? Ikut Indonesia. Taib. Ya, demikian juga Idul Adha. Apa bedanya? Gak ada perbedaan. Karena Nabi menjadikan satu. As-sawmu yawma tasumun wal adha yawma tudahun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu adalah di mana kalian sama-sama berpuasa, Idul Fitri sama-sama Idul Fitri, Idul Adha sama bareng-bareng Idul Adha. Jadi nggak dibedakan sama Nabi. Kalau Idul Adha ikut Saudi, kalau Idul Fitri ikut pemerintah kalian, enggak. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah mengikuti keputusan masing-masing. Karena di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah persatuan. Menjaga persatuan. Lebih-lebih ini syiar di antara syiar Islam. Kalau kita ikut ketetapan negara lain, justru ini akan memecah belah. Ya, sampean coba kalau misalkan Idul Adha, sampean sebagian sholat Idul Adha, tetangganya masih puasa Arafah, mau ngasih daging saya poso, ya, nggak enak semuanya akhirnya. Ya kan? Nah, mau Idul Adha nyate yang sini masih puasa Arafah, nggak enak. Ya, makanya pendapat yang lebih kuat adalah apa? Mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Ya, karena demi persatuan. Demi persatuan. Karena ini termasuk prinsip di antara prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga patokan Arafah itu adalah tanggal, bukan tempat. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah ya berarti itu hari Arafah. Nah, perhatikan tadi juga hadis tadi. Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, dan seorang di antara kalian ya ingin untuk berkorban, maka jangan dia apa? Jangan dia potong rambut dan potong kuku. Jadi patokannya adalah melihat awal Dzulhijjah. Makanya keputusan tentang tanggal kapan hari Arafah, kapan hari Raya Idul Adha itu ditentukan di awalnya. Kalau penentuan awalnya ketahuan, ya udah tanggal 9, tanggal 10-nya kan ngikut. Ya, gitu. Di situ penentuannya adalah awal, bukan patokan pada tempatnya. Tempat itu hanya sekedar mimbabit taghlib. Ya, kalau para ulama mengatakan kebanyakan saja. Ya, nah, dalam sejarah dulu misalkan ada orang nggak bisa ke Arafah. Apakah kalau misalkan para jemaah haji nggak bisa ke Arafah, kemudian kita yang nggak ada hari Arafah? Loh, dulu ada loh zaman dimana orang itu nggak bisa haji. Ya, Hajar Aswad dirampas. Para jamaah haji nggak bisa berangkat haji. Itu ada zaman seperti itu. Nah, pada saat zaman seperti itu, ada hari Arafah apa enggak? Bagi yang lain-lain. Ada kan? Berarti patokannya bukan adanya wukuf Arafah, tapi patokannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Saya punya pembahasan khusus tentang ini, tentang masalah ini, ya. Kita sampaikan lebih terperinci hujahnya. Wallahu a'lam. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan Arafah, Idul Adha ikuti masing-masing negara. Wallahu a'lam. Kelas? Nah, terakhir ya. Apa hukum menjual daging kurban di bagian seperti kaki, kepala, dan kulit pada hewan kurban tersebut? Dikarenakan anak pernah melihat di masjid dan kami masjid itu menjualnya, dan itu sering terjadi. Bagaimana sekarang? Kalau yang menjual itu adalah takmir atau panitia, tidak mengapa. Karena apa? Karena mereka sudah diamanati sama
sama yang berkorban. Istilahnya yang korban sudah memberikan, maka tidak mengapa mereka menjualnya. Ya, tapi kalau yang berkorban yang menjual, ya ini tidak boleh. Ya, seperti misalkan ada fakir miskin dapat daging, terus sama fakir miskin dijual dagingnya, boleh apa enggak? Boleh, udah jadi miliknya dia. Ada orang korban, kemudian sudah pesan sama panitianya, udah nanti jual yang kulitnya, misalkan, nanti entah buat masjid atau buat operasional pas kurban, ya, buat jajan-jajannya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Yang nggak boleh adalah kalau yang jual itu adalah yang kurban. Adapun kalau sudah diberikan, sudah dihadiahkan, ya, sudah disodakohkan kepada orang lain, lalu orang lain tersebut menjual, maka tidak mengapa. Gambarannya seperti tadi, ya, kita ngasih orang fakir miskin, sama fakir miskin kemudian dijual, boleh, karena sudah berpindah hak, ya, sudah berpindah haknya. Kalau bagi yang menjual nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mewakafkan hewan kurban ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah diwakafkan untuk Allah nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau sudah diserahkan kepada orang lain, sudah dihadiahkan, sudah diberikan, maka bagi orang lain tersebut boleh apa enggak menjual? Boleh. Jelas ya? Nah. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.